Enggak kembali Mas Arif. Ini nggak tahu kok bisa nggak ada co-host, harusnya ada co-host. Oke, Mas Arif. Nah, sudah jadi host lagi. Jadi ini ada mata kuliah sudah sejak tahun belum lama sih, tahun 20 kalau nggak salah ya. Ini ada mata kuliah manajemen desain namanya. Selain ada mata kuliah kewirausahaan juga ada. Mungkin di zaman kita nggak ada, Mas Arif. Jadi kesadaran untuk memanage dan dorongan untuk menjadi wirausaha itu sekarang kita munculkan. Begitu, Mas Arif. Jadi Ya. untuk manajemen desain ini intinya bagaimana kesadaran untuk memanage suatu proses desain. Nah, dalam hal ini kami mengundang Mas Arif sebagai narasumber untuk bisa menyampaikan bagaimana atau memanage apa tuh namanya Mas Arif nyebutnya, studio po agensi po apa? Namanya itu peta ompet kreatif first, Mas. Itu Oh, itu ya. bahasanya Gen Z. Ayo sebutannya apa? Agensi po apa piye? Ya sebutannya peta ompet kreatif first, nggak tahu. Nah, agensi ya nggak terlalu sesempit itu. Oh gitu Kalau ya. kalau studio juga kalau studio kan bagian dari situ ya. Ya, Jadi kalau kreatif first itu sebenarnya ekosistem kreatif. ya wis. Nah, Ya wis makanya terserah, Mas. ya enggak apa-apa, enggak mau saya ini masuk masuk jenis Ya, apa. iya. Ya monggo nanti silakan. Ini termasuk satu inovasi penyebutan juga sih. Nanti saya persilakan Mas Arief bisa menyampaikan, tapi intinya itu bagaimana Mas Arief memanage, nanti biar teman-teman ini setelah itu bisa mencari tahu dengan membuka pertanyaan nanti. Itu Mas Arief. Monggo Oke. silakan Mas Arief. Oke, matur suwun Mas Gogor. Eh, senang bisa ketemu sama teman-teman di BKP ISI. Jadi biasanya nek Zoom tuh kalau pembicaranya nggak menarik gitu disambi karo macam-macam, tapi nggak apa-apa. Eh, moga-moga nanti bisa ketemu offline. Sebelumnya saya mohon maaf karena kemarin kan rencana mau ke kantor ya. Itu kebetulan masih kita sedang beres-beres Mas. Itu kebak lukisan barang macam-macam, jadi rasa-rasanya mungkin masih belum nyaman kalau dikunjungi, nanti kalau udah siap aja jadi kayak semacam eksibisi gitu. Saya izin share screen ya. Mohon izin kelihatan ya. Sorry, ini pindah halaman nggak? Sosok nggak pindah. Pindah Nah, ya. pindah, Pak. Pindah, Pak. Oke, jadi teman-teman apa namanya pertemuan kita pagi hari ini mungkin saya nanti tidak akan menjelaskan sangat detail. Tadi pagi saya sudah nitip ke Pak Gogor, dosen andalan kita semua ini, company profilnya Peta Umpet sama CV saya. Nanti bisa dibaca di situ, ini hanya pemantik diskusi saja. Jadi mumpung masih Syawal, ya sekali lagi selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, terutama untuk Mas Gogor, seluruh dosen di DKV, dan teman-teman semester 6 ya sekarang ya. Jadi kalau bedanya orang kreatif sama orang biasa itu, kalau Idul Fitrinya masih gambarnya masjid sama kupat tuh berarti orang biasa, Mas. Jadi kalau anak-anak di kafe itu kalau Idul Fitrinya masih gambarnya kupat sama sama masjid sama orang pecinan tuh berarti itu biasa. Jadi tolong bisa bereksplor lebih jauh lagi kalau nanti diminta bikin greetings untuk Idul Fitri. Uh, jadi kebetulan sekarang saya kalau si Petampet sudah lama. Kemarin kebetulan saya diminta sama Pak Warno juga untuk menjadi dosen satu mata kuliah tata kelola jenama di Pasca Sarjana ISI. Jadi sekali lagi ya ini bercandanya gini, kalau orang biasa itu harus lulus S2 atau S3 kalau mau ngajar S2. Tapi kalau orang kreatif itu ternyata boleh S1 ngajar S2. Jadi ini peluang buat teman-teman. Kebetulan Pak Menteri Nadiem Makarim itu kan sekarang punya banyak terobosan. Jadi praktisi itu mendapatkan ruang yang luas gitu untuk pengembangan dunia akademis.
Saya juga menjadi tim ahli di PDIN, Pusat Desain Industri Nasional, jadi konsultan di beberapa BUMN dan kementerian, dan sekarang sedang menjadi tim ahli di Kota Yogyakarta, ada program City Branding Management yang kebetulan kita jalankan. Saya dulu juga mahasiswa, jadi saya kuliah di ISI masuk 94, DKV, lulus 99. Sebenarnya banyak kelakuan yang tidak baik sih dulu saya waktu kuliah gitu ya. Yang pertama saya itu rajin bolos. Ini tidak untuk ditiru. Ini boleh ditiru kalau Anda adalah mahasiswa terbaik ISI, Anda boleh niru. Atau Anda mahasiswa teladan boleh niru. Tapi kalau enggak, jangan. Kebetulan saya lulusnya mahasiswa teladan waktu itu. Jadi kalau di kampus, itu saya bilang kenapa rajin bolos. Karena kalau mau ikut ujian itu syarat minimal keahlian 75%. Jadi seingat saya tidak ada absen saya yang full 100. Biasanya ada lowong bolos itu 25%, dan waktu itu saya gunakan untuk awal-awal dulu membangun peta umpet gitu, latihan kerja, terima order, percetakan apa macam-macam. Jadi kalau ada pertanyaan ke saya, Pak, mendingan kuliah dulu apa nyari kerja dulu? Kalau versi saya, yang saya kira tidak semua orang juga cocok. Kenapa tidak kita kuliah sambil bekerja? Jadi saya semester 5 itu sudah kerja di Pak Hartono Rudian, desain grafis waktu itu. Jadi desainer. Jadi saya nyambi ke dosen. Setidaknya kalau dosennya Pak Hartono, masuk ya gak lulus mata kuliah saya. Karena saya kerja di beliau dan bantu untuk mendesain waktu itu. Nah, apa alasannya? Alasannya itu gini, ilmu itu akan lebih cepat kita pahami dan kita jadikan sebagai pegangan kalau segera dipraktekkan. Maka bekerja terima order, terima gambar foto, terima gawe spanduk, pesanan kaos itu akan akan mengimplementasikan ilmu, misalnya salah satu adalah metode reproduksi grafika atau desain grafis satu, atau menggambar bentuk atau ilustrasi satu, itu langsung bisa laku. Saya masih ingat dulu di Malioboro ada tugas untuk motret kantor pos apa-apa gitu ya. Dilalah kok ya pernah ada episode sangune carry gitu. Sehingga akhirnya jalan sebentar motretin, bukan motretin, melukis beberapa orang di warung itu, dapat 5.000, 7.500, terus ya lumayan buat keangkringan gitu. Enggak tahu saya anak-anak sekarang masih suka begitu apa enggak, tapi itu seru. Jadi kalau ada anak kuliah, terus uang kiriman orang tuanya kurang, terus marah-marah, itu kemungkinan bukan anak DKV. Kalau anak DKV dikirimi kurang itu sebenarnya bisa nyari duit sendiri. Kalau cuma buat makan harian mah, Anda jalan sebentar gambarin orang-orang di Malioboro itu pulang nyari 50.000, 100.000 itu cepat. Oke, kita akan sampai ke peta umpet ya. Jadi visinya adalah enjoy amazing life by creating great ideas every day. Ini sudah sejak tahun 90 akhir lah, 98, 99. Jadi visi itu apa sih? Visi itu sesuatu yang membuat kita kalau bangun tidur itu semangat. Nah, salah satu semangat yang coba dihidupkan adalah bagaimana kita bisa hidup ini kan sebenarnya luar biasa. Walaupun teman-teman menganggap bahwa hidup ini biasa-biasa aja. Saya akan mengingatkan bahwa hidup ini luar biasa. Kenapa? Karena kita sekarang bisa Zoom, ini kan di Jogja. Saya di Jogja, kebetulan lagi di Sleman. Baru pulang ada BIMTEK UMKM sama PDIN. Persis tadi jam 10.15 selesai. Kita jarang bersyukur karena kita menganggap bahwa hidup ini biasa-biasa aja. Kebetulan karena kita berada di negara yang damai. Tapi coba bayangin kalau Anda sekarang Zoom, lokasinya adalah di salah satu ruangan di Palestina. Itu belum tentu Anda bisa hidup sampai Zoom ini selesai. Saya juga belum tentu bisa ngomong begini kalau tiba-tiba diserbu pasukan Israel gitu terus diserang. Artinya apa? Kenyamanan ini sesuatu yang luar biasa buat orang Palestina yang kita nikmati biasa-biasa aja ini. Kenyamanan, keselamatan ini yo luar biasa buat orang Ukraina yang sekarang lagi perang. Jadi jangan supaya itu disyukuri.
Nah, cara yang kedua untuk mensyukuri adalah bagaimana dengan hidup yang ini kita bisa menciptakan ide-ide yang hebat. Karena di luar sana banyak ide yang jelek, banyak ide yang biasa-biasa aja. Sekarang contoh ide yang jelek, tapi diterapkan di seluruh Indonesia dan membuat kita semua dirugikan adalah siapa yang punya ide bahwa kalau pemilu itu orang mesti masang foto dan ditaruh di pohon-pohon. Itu yang punya ide itu siapa? Itu kan yang punya ide para politisi yang kemungkinan besar bukan lulusan DKV. Sehingga akhirnya ketika pemilu kita ketemu dengan visual-visual yang membuat kita semua marah gitu ya. Karena tidak difoto dengan cara yang benar dan fotonya juga jelek-jelek dan merusak lingkungan karena dipaku di pohon-pohon. Itulah kenapa kita harus bikin ide yang bagus. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang yang bikin ide jelek. Setidaknya untuk mengimbangi dan membuat hidup kita ini jadi lebih menarik. Terus pertanyaan yang pertama, mengapa memilih ide bisnis yang berbasis kreativitas? Mengapa memilih perusahaan yang berbasis ide atau kreativitas? Kan bisa milih perusahaan yang lain, ekspor impor atau terima permohonan pinjaman akan di ACC dalam waktu kurang dari 15 menit misalnya. Atau kenapa enggak jualan salak pondoh gitu? Kenapa jualan ide? Jadi yang pertama adalah kalau kita jualan ide, itu Anda nggak perlu paham banyak ilmu teknis. Sekalipun kalau Anda paham itu lebih bagus. Kebetulan saya SMA-nya dulu A1 fisika. Jadi kalau sekarang IP-nya tidak sampai 3, ini informasi tidak penting tapi IP saya 3,7. Itu bisnis ide itu akan cocok. Karena Anda tidak dituntut, misalnya gini, kalau pengen jadi insinyur yang meluncurkan roket ke bulan atau ke planet Mars, Anda nggak bisa matematika, itu roketnya meledak, bos. Resikonya bisa triliunan. Tapi kalau bisnis kreatif, itu nggak pintar matematika nggak apa-apa, selama Anda punya desain bagus. Selama Anda punya ide-ide bagus. Terus yang kedua, dilalahnya kan kejadian mulai bikin peta empat ini kan tahun 95, perusahaannya tahun 99 ya. Jadi nggak tahu dari mana, tapi baru-baru ini saya baru menyadari keberuntungan bahwa ternyata bisnis ide itu tidak tergantung tempat. Kalau teman-teman main ke peta empat sekarang mungkin hanya ketemu 2-3 orang di situ. Karena desainernya ada 4 orang, itu kalau saya dianggap ikut masuk ke situ ya jadi 5. Itu 1 orang di Semarang, 1 orang di Ungaran, dan yang dijual adalah file. Yang dijual sesuatu yang bisa ditransmisikan lewat handphone, lewat tab, lewat apapun. Tapi kalau Anda jual itu nggak bisa di email dan nggak bisa dikirim lewat WA. Mesti harus pakai truk dan macam-macam. Keuntungan jualan ide adalah Anda bisa menjual sesuatu tanpa biaya transportasi yang besar. Saya pernah punya klien WWF itu di daerah Kalimantan Timur. Dari mulai pertama ngorder sampai kita ngirim ono desain kalender, termasuk produksi dan sebagainya, itu nggak pernah ketemu. Tapi kalau dia transfer diambil, jadi ini sekarang daripada generasi yang dulu. Dan kalau backgroundnya saya ganti ini kan Anda nggak tahu saya zoom dari mana. Sosok kamar mandi, sosok kuburan, macam-macam kan nggak tahu. Tapi kita semua merasa bahwa kita berada di satu tempat nih, di salah satu layar yang mengubah kita semua. Berikutnya, tidak perlu modal besar. Jadi tidak punya banyak alasan anak-anak DKV itu tidak bisa punya bisnis. Karena kalau sekarang di bisnis desain, di bisnis creative agency atau markom atau branding, kalau Anda sudah punya laptop atau Anda punya tab atau iPad, atau Anda nggak punya itulah, Anda punya smartphone aja, itu kan sudah bisa jadi admin sosmed, desain konten selama sebulan kan udah bisa. Ya kalau kliennya agak sehat, nggak terlalu nawar, itu sebulan bisa lah 2,5 sampai 5 juta. Jadi tidak perlu modal besar, yang penting Anda punya kemampuan. Terus yang berikutnya, bahan bakunya juga gratis.
Kalau sekali lagi kalau ada jualannya kopi, jualannya cabai, jualannya perumahan, itu nggak ada bahan baku gratis, semuanya mesti beli. Tapi kalau ide kan nggak perlu bayar. Memang pernah ada tagihan dari malaikat gitu, kita punya ide bagus, terus nilai kuliahnya nilai dapat A, Anda harus bayar kan nggak juga. Apalagi sekarang zaman artificial intelligence, gini Anda bikin mockup, bikin layout yang dulu dicoret-coret, saya kalau nyari ide itu pakai ChatGPT, pakai Midjourney atau pakai Copilot itu gratis. Nah, yang berikutnya yang paling saya suka, kita boleh nggak pakai apa-apa, nggak pakai bukan nggak pakai nggak pakai seragam terus gitu, nggak harus pakai dasi kayak Amikom kan nggak perlu. Kita pakai sesuatu yang bebas. Ini kan kalau saya pakai celana pendek juga Anda nggak lihat. Yang di rumah juga mau lompat-lompat, yang kameranya dimatiin juga saya nggak bisa lihat. Jadi hitungan bisnis kreatif itu kita bisa menjadi diri sendiri dengan berpakaian yang ya bebas tapi sopan. Terus berikutnya tidak ada plafon harga ide itu kita mau jual berapa. Tergantung kontennya. Jadi ini salah satu dulu kita punya klien Star One itu grupnya Indosat ya. Jadi kalau desainnya selesai itu kita bayarnya bayar. Nagihnya itu ngirim invoice sama ngirim CD. Jadi CD-nya itu sak keping itu harganya 188 juta. Jadi ini menjadi sesuatu kali lagi di bisnis yang lain mungkin agak sulit. Terus yang berikutnya kalau jualan ini true story ya. Yang dua itu kita kerjakan, yang Pertamina bukan, Pertamina itu oleh Lender. Jadi harga logo 150.000. Ini ini dulu kebetulan saya yang desain sendiri ketika masih kuliah, itu semester akhir lah mau TA. Kampusnya sekarang masih ada dan gede. Ini Alma Ata ini ada di timur seberangnya UMY. Itu dulu logonya cuma 150.000 kalau mau tahu. Dan ini ada salah satu perumahan di Jalan Kaliurang punyanya grupnya Plaza Ambarukmo, Hotel Ambarukmo itu Bale Hinggil itu 15 juta. Dan kalau Anda desainer, Anda bisa lihat bahwa cara bikinnya logo Alma Ata, Bale Hinggil, dan Pertamina ini kurang lebih mudahnya sama. Gampang, pakai CorelDRAW, pakai Adobe Illustrator, atau pakai Canva, ini gampang sekali. Jadi mikirnya sama, nyari idenya sama, caranya sama, outputnya bisa kita jual tergantung dari seberapa besar orang mampu beli. Nah, jualan desain atau jualan strategi kreatif konsep itu sama kayak jualan software kurang lebih. Jadi kalau sekarang Anda beli Copilot yang berbayar, itu sebulannya 350.000. Dan kalau Anda pakai terus, Anda bayar terus. Jadi sebulan kita setor ke Microsoft tuh 350.000, 350.000, 350.000, sampai kapanpun kita pakai itu jadi retainer fee. Jadi dia bikin softwarenya sekali, dapat pembayaran. Jadi ini yang disebut Bill Gates sebagai New Creative Capitalism, itu adalah digital kreatif bisnis. Digital bisnis yang jual belinya sesuatu yang intangible atau tidak berbentuk fisik gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa mentransform ide itu menjadi bisnis, which is artinya mendapatkan pemasukan dalam bentuk uang yang real. Kalau kita bicara uang hari ini kan bukan sekedar rupiah, tapi kan juga ada Bitcoin, ada macam-macam. Teman-teman mungkin lebih paham lah, Ethereum dan sebagainya. Ini cerita sedikit flashback. Jadi kurang lebih kita mulai dulu tahun 95, itu 1 tahun setelah kuliah. Jadi cerita mulainya, ini saya kira penting ya teman-teman di kampus untuk mungkin tahu. Karena sekali lagi tidak banyak komunitas mahasiswa yang berhasil membuat bisnis gitu. Rata-rata ya lulusan bubaran terus. Mungkin ketemu sebentar-sebentar gitu kalau pas lagi balik ke Jogja. Jadi dulu tahun 95 itu kita bikin satu studio, dipakai bareng-bareng. Kenapa bikin studio? Karena ternyata masing-masing mahasiswa itu tidak punya semua peralatan untuk kuliah itu komplit gitu. Ada yang punya rapido tapi nggak punya cat air. Ada yang punya cat air tapi nggak punya cat tembok atau cat minyak. Ada yang punya cat tembok tapi nggak punya apa jenenge airbrush gitu. Yang buat kita gambar nyemprot itu.
Ada yang punya airbrush tapi nggak punya komputer. Ada yang punya komputer tapi nggak bisa desain. Jadi kumpulan orang dengan berbagai macam kelemahan ini akhirnya ketemu dan membuat studio. Nah, studio itu namanya Peta Umpet. Kenapa namanya Peta Umpet? Ya nggak tahu. Dulu waktu itu gojek-gojekan milih jeneng opo gitu. Dan namanya Sempat Kudisan. Sempat Kudisan itu judulnya itu 94 kelompok desain komunikasi visual kurang lebih lah. Disingkat jadi begitu. Ada beberapa namanya, ada Studio 94 macam-macam. Tapi yang disepakati akhirnya namanya Peta Umpet itu. Jadi kita ngontrak di satu tempat di Pakuncen, di daerah Pakuncen itu dekatnya kuburan itu. Terus mulai bikin tuh 1 Mei tahun 95. Jadi kita mulai itu terus mulai terima order gitu. Jadi ada order buat spanduk, ada order bikin kaos, ada order bikin karikatur orang dia ulang tahun gitu-gitulah. Itu kita terima, dimasukin jadi satu, sebagian masuk kas, terus yang ngerjain nanti dapat sekian persen gitu, kita runding-runding. Nah, moto perusahaan yang pertama itu judulnya Good is not enough. Jadi sebenarnya salah satu semangat aja supaya kita jadi lebih baik. Makanya angkatan 94 dulu tuh sering kompetisi, sering bikin pameran juga di kampus. Termasuk akhirnya yang membuat kita jadi naik waktu adalah ketika mulai memandangkan penghargaan di Pinastik. Itu kan kompetitornya dari teman-teman di P3I yang perusahaan periklanan. Tapi kita ternyata belajar bahwa dari sekian banyak award itu kan tidak boleh berhenti juga sampai di sini. Kenapa? Karena ini harus bisa dijual lah. Nek pinter-pinteran gawe tok, tapi pemasukan berkurang kan nggak bisa hidup juga. Nah makanya akhirnya kita menjadi PT itu tahun 2003. Kenapa jadi PT? PT Perseroan Terbatas misalnya. Karena kebetulan waktu itu kita baru saja dapat klien Indosat Jogja. Dan salah satu syaratnya adalah harus perusahaan legal. Sehingga kita terpaksa mendaftar PT supaya dapat order itu. Nah itu adalah salah satu milestone pertama mulai memasuki bisnis kreatif. Nah sampai hari ini kurang lebih sudah 29 tahun. Kak Proso, 1 Mei kemarin baru ulang tahun yang ke-29. Dan dari situ akhirnya jenis bisnis yang kita fokusin adalah branding, advertising, dan consultant. Advertising itu termasuk marketing communication. Jadi 3 hal ini ya kurang lebih kalau sekarang pemasukannya sekarang konsultan lebih banyak, terutama di era tahun 2020 ke sini lah. Jadi 50% konsultan karena konsultan itu menentukan nanti desainnya modelnya apa, terus visualisasinya seperti apa, konsepnya kayak apa. Jadi branding dan advertising itu menjadi bagian dari implementasi konsep konsultan. Konsultan ini jadi entry point yang menarik. Kenapa? Karena orang percaya sama kita. Dan kalau orang percaya sama kita itu oh berarti Bapak bikin desainnya gini aja. Atau medianya A, B, C, D, E itu dia ngikutin. Sulitnya dengan orang yang sekarang menjual desain, menjual logo, menjual desain logo, menjual desain layout, menjual cover buku, adalah semua itu bisa dikerjakan oleh setiap orang selama dia memahami cara menuliskan prompt dengan artificial intelligence. Jadi misalnya pengen foto seorang anak naik gajah, itu ditulis gitu dok, sekarang sudah keluar fotonya. Di zaman Mas Gogor dan saya kuliah kan nggak, hidup tidak seindah itu maksudnya. Hanya untuk menulis aja kita mesti pakai huruf gosok. Kadang-kadang kalau nggak punya uang ditulis manual. Saya tuh pernah nulis poster. Body copy-nya itu mungkin ada sekitar 4 alinea karena agak panjang, ditulis manual dan hurufnya itu huruf resmi, huruf tertib gitu, bukan huruf manual. Jadi lumayan keriting, nulis tok aja itu mungkin 4 jam. Nah, sekarang bikin digital imaging itu pakai AI. Paling lama Anda nunggu paling 1 menit. Yang rodok complicated mungkin 2 menit. Jadi ekspektasi seorang klien kepada agensi sekarang bukan sekedar desainnya bagus,
tapi bagaimana desain itu bisa memberi efek. Makanya di tahun 2024 ini kita bikin tema namanya Impactful Ideas. Jadi desain bagus aja tapi tidak bisa meningkatkan penjualan produknya klien, ya memang agak sulit dijual. Nah, yang paling penting sebenarnya dalam setiap perusahaan itu bukan dia pakai iMac atau pakai iPhone 14 atau teknologi unggul yang lain, tapi manusia yang mengoperate itu siapa apa enggak. Sekarang walaupun artificial intelligence di mana-mana, tapi yang menghasilkan karya iklan yang bagus juga enggak akan banyak. Yang bisa menghasilkan output visual yang luar biasa, dramatisasinya juga enggak banyak. Dan itu akan tergantung dari siapa operator di balik artificial intelligence itu. Jadi dulu untuk rekrutmen itu memang kita sangat berhati-hati sekali karena prinsip perusahaan itu. Jadi lebih mudah merekrut daripada memecat. Jadi, kalau kita merekrutnya agak tidak selektif, itu mecatnya tidak mudah. Apalagi kalau perusahaan sudah PT kayak Petawampet sekarang tuh mesti daftar ke Kemenaker, mesti bayar BPJS Kesehatan, mesti bayar pajak perusahaan, mesti bayar pajak untuk karyawan, mesti bayar iuran asosiasi dan sebagainya. Lebih complicated. Tapi kalau nggak tahu, cuman sekarang kayaknya anak-anak muda ini lebih senang jadi freelance, pengen ngerjain sendiri dan sebagainya. Tapi saya mau ngasih pertimbangan begini. Boleh nggak Mas freelance? Ya boleh nggak apa-apa. Tapi freelance itu kalau dianggap sebagai sebuah kapal, itu kapal kecil, Bos. Kalau Anda jadi freelance bisa nggak dapat 20 juta sebulan? Ya bisa. 50 juta sebulan mungkin bisa. 100 juta sebulan kalau Anda jago banget level dunia ya mungkin bisa. Tapi kalau dapat 3 miliar sebulan, ketoknya susah. Kenapa? Karena kapal Anda kecil, Anda ngerjain cuma sendiri. Kalau mau gede, ya harus bangun tim bikin perusahaan. Kayak kita pernah dapat tender dari gudang garam itu 1,7 M. Yang kalau saya kerjain sendiri nggak mungkin bisa. Orang itu syuting juga melibatkan sekian puluh, bahkan sekian ratus orang. Jadi sekali lagi, sumber daya yang paling penting dalam setiap perusahaan adalah manusianya, yaitu kreativitas dari SDM. Nah ini timnya Petawampet. Ini kalau full tim. Sekali lagi sekarang kita punya kebetulan karena habit dan saya juga merasa lebih nyaman, teman-teman juga merasa lebih nyaman. Jadi cara kerjanya adalah kita ada brief. Mungkin rata-rata seminggu mereka ngantor hanya 2 atau 3 kali. Itu pun sekali ngantor mungkin cuma setengah hari. Sisanya mereka mengerjakan pekerjaan itu di rumah, bisa sambil ngapa-ngapain. Karena saya masih ingat begini, dulu waktu masih pada bujangan, ya, masih belum menikah kan, saya mulai bisnis itu kan berarti kalau 95 itu kurang lebih umurnya sekitar 20 tahun lah. Masih banyak yang jomblo, gak ono urusan. Jadi kalau misalnya dia kerja, tidur di kantor, nggak pulang tuh nggak ada yang nyari. Jadi dulu prestasinya Petawampet tuh karyanya bagus-bagus di periode itu. Ketika semua karyawan itu bisa full time, terus malam-malam jam 1, jam 2 gitu kita masih diskusi idenya apa dan sebagainya. Nah ternyata makin ke sini terus ada yang nikah, ada yang punya anak, ada yang kredit mobil, ada yang kredit rumah, apa segala macam. Sehingga perusahaan akhirnya menyesuaikan. Nah ternyata hari ini kita temukan bahwa pertama, absensi di perusahaan itu sudah nggak penting, terutama untuk perusahaan kreatif. Terus mengerjakan di tempat di kantor itu juga tidak kecuali memang ada proyek-proyek rahasia yang memang atas permintaan klien memang tidak dikomunikasikan dan harus dikerjakan di satu tempat supaya bisa diawasi. Itu jadi di kantor. Tapi kalau enggak kita bisa kerjakan di rumah. Kerjaan rahasia itu misalnya gini daripada nanti ditanya. Misalnya ada launching produk besar skala nasional di tanggal misalnya kalau sekarang Mei bulan Juni gitu. Tapi produknya ini masih rahasia, kayak misalnya Apple mau launching iPhone 16 gitu. Itu kan produknya nggak boleh dilihat orang. Spesifikasinya, harganya dan sebagainya. Saya launching handphone baru itu nggak boleh dilihat orang. Itu yang saya maksud sebagai pekerjaan rahasia. Sehingga semua masih terkoneksi satu data dan satu server supaya lebih aman. Terus yang berikutnya misalnya pekerjaan yang kemarin tuh kampanye Pilpres misalnya ada. Itu juga termasuk perusahaan pekerjaan yang data-datanya mesti tersentral karena kebocoran data dan segala macam di era digital ini juga
juga sangat besar kemungkinannya. Beberapa pekerjaan khusus itu kita kerjakan tentu dengan penyesuaian-penyesuaian. Nah, praktek-praktek yang berbasis studio itu masih kita jalan sampai hari ini, misalnya pemotretan, syuting, terus coding gitu ya. Tapi dengan adanya artificial intelligence atau AI, hal-hal itu bisa dikurangi resikonya. Jadi kalau dulu kita perlu bikin storyboard, nulis gambar tangan, satu storyboard mungkin bikinnya sehari apa 2 hari atau 3 hari gitu kalau beberapa alternatif. Sekarang kita yang penting skripnya. Skripnya itu harus dari kita. Walaupun kalau nyusunnya nanti pakai ChatGPT nggak ada problem, tapi big idea-nya harus dari kita. Nanti storyboard kita bisa bikin pakai AI. Terus kalau sudah oke, nanti kita finalisasi pakai apa, sudah ada guidance. Jadi proses itu yang sekarang sedang berjalan, lebih cepat kita lakukan, lebih sedikit resikonya. Meskipun satu hal yang harus kita jaga adalah kita mesti punya big idea dan strategi yang bisa memberikan impact yang real kepada kebutuhan konsumen untuk promosi dan meningkatkan penjualan. Nah, kalau saya menjelaskan mengenai alur kerja di perusahaan atau di agensi, ini kurang lebih alur perusahaan di tahun sebelum, di era sebelum COVID. Jadi dulu kalau kerja itu ada formnya itu banyak. Ada form klien, ada form klien brief, ada form kreatif, ada form untuk media, ada form untuk produksi. Kita mesti nulis manual banyak gitu sebagai controller supaya tidak keliru dalam proses mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan briefnya. Nah, sekarang hari ini itu semuanya sudah didigitalkan. Ada banyak software yang kita bisa lakukan untuk melakukan proses ini semuanya full tanpa ada urusan tanda tangan langsung, orek-orekan di kertas. Dan mulai adanya artificial intelligence yang semakin bagus di 1-2 tahun terakhir, ini proses yang dikerjakan oleh full manual dari semua proses ini, dari mulai agensi sampai output ke klien dan sebagainya, itu sudah dipangkas sampai hampir sekitar 80%. Yang perlu penanganan manual hanya sekitar 20%. Terutama di awal ketika kita menentukan konsep dan big idea, terus di tengah ketika kita melakukan proses finalisasi, karena tidak semua pekerjaan AI itu beres. Kadang-kadang kita bikin gambar kambing gitu, tanduknya ada 3. Jadi terpaksa dihapus 1. Terus misalnya kita bikin ada gambar sekumpulan orang tuh ternyata ada yang kepalanya itu ngadepnya kebalik. Jadi yang lain ngadep ke depan, ada satu yang ngadep ke belakang. Nah, itu mesti kita digital imaging lagi. Terus sampai terakhir itu adalah ketika final artwork menjelang placement. Itu masih perlu campur tangan kita untuk melakukan koreksi-koreksi final. Nah, ini rasa-rasanya juga termasuk saya penugasan ke mahasiswa S2. Saya nggak urusan yang lain ya, tapi saya termasuk yang sangat welcome dengan penggunaan artificial intelligence selama yang merumuskan konsep strategi termasuk big idea-nya itu adalah memang mahasiswa atau kelompok yang mengerjakan itu. Tapi kalau semuanya dikerjakan lewat artificial intelligence, saya akan tahu, kita semua akan tahu bahwa sebenarnya ini orangnya nggak kerja gitu. Cuman pakai prompt aja, terus ketika kita baca banyak hal yang tidak nyambung. Artinya sepinter-pinternya orang pakai artificial intelligence dalam era sekarang, dia tetap harus mengontrol prosesnya. Karena kalau tidak dikontrol akan ketahuan bahasa teks, bahasa visual, termasuk yang paling jelas belum bisa dicapai oleh AI hari ini adalah bahasa tekstual. Jadi memindahkan dari teks ke visual, kalau orang dengan punya background DKV dengan orang biasa itu pasti beda. Misalnya artificial intelligence itu sekarang memungkinkan kita menentukan arah cahaya dari sebuah ilustrasi atau foto yang kita mau susun. Kalau orang tidak paham tentang teknik pencahayaan di fotografi satu misalnya, ya dia nggak akan bagus hasilnya. Terus juga ada misalnya di Nirmana itu ada aspek yang disebut sebagai harmoni atau ritme. Artinya misalnya ada burung yang lagi berbaris, itu barisannya dibuat lurus, dibuat random atau dibuat muter. Itu tergantung dari orang yang nulis prompt, yaitu kita. Jadi sangat penting orang
mahasiswa DKV untuk tetap setia memahami tahapan proses dari perancangan atau desain, termasuk skill ilustrasi manual, karena itu mendasari Anda untuk nanti menjadi sutradara atas pergerakan AI yang ada di alat-alat digital yang sekarang sedang mulai banyak digunakan. Artinya kalau kita tidak mempunyai basic kemampuan berpikir kreatif dan skill kreatif, maka itu juga akan tercermin dari kualitas output artificial intelligence yang kita hasilkan. Walaupun lagi ya, saya kira tidak semua orang akan canggih dalam menggambar bentuk atau menggambar realis, tentu dengan artificial intelligence ini akan banyak terbantu. Nah, ini contoh beberapa output. Nanti mungkin akan saya bahas behind the scene-nya beberapa. Dan setelah itu kita lanjutkan diskusi. Jadi kalau dulu banyak sekali output yang bentuknya cetakan begini. Sekarang sudah mulai jarang. Karena outputnya rata-rata adalah PDF atau EPUB kalau bentuknya buku. Walaupun beberapa hal memang terutama untuk klien yang instansi pemerintah itu masih ada yang memang menginginkan produk brand book masih tercetak, buku tercetak, dan sebagainya. Ini company profile peta output yang pertama. Ini tahun 99. Kalau teman-teman lihat hari ini, saya nggak tahu. Anda masih melihat desainnya bagus, apa kurang bagus, atau apa kalau sekarang. Tapi ini dibuat di tahun 99 dan semuanya full manual. Kebetulan ini ada dua sisi, sekedar cerita ya. Sisi yang depan ini kebetulan yang desain itu Pak Radityo, Pak Ito. Sisi yang belakang yang warna biru ini yang desain saya. Jadi sisi yang belakang ini pada waktu itu Photoshop tahun 99 sekali lagi, which is itu 20 berapa? 24 tahun yang lalu, itu saya masih ingat, ini membutuhkan sekitar 67 layer. Anda kalau bikin Photoshop sekarang pakai berapa layer? Ini 67 layer. Dan AI sekarang tidak perlu banyak layer begitu. Sudah jauh lebih mudah, tapi saya mengalami tingkat kesulitan itu. Yang paling sulit mendesain Photoshop waktu itu dengan 67 layer bukan masalah saya paham atau tidak dengan layernya, karena kita semua paham, tapi kesabaran untuk menggeser, ngasih efek dan segala macam itu luar biasa. Saya masih ingat nih kalau kita mau nge-save ini, desain di bawah ini ukurannya adalah, saya agak lupa, kalau nggak salah 15 kali 20 cm kalau dilipat ya. Kalau dilebarin ukurannya 20 kali 60 cm. Jadi untuk nge-save aja waktu itu lebih punya waktu sekitar 40 menit untuk nge-save aja. Jadi kalau PLN waktu itu listriknya nggak stabil, begitu lagi di save, itu error file nggak bisa dibuka lagi. Seberbahaya itu profesi desainer waktu itu. Ini juga zaman waktu masih kuliah, ini klien kita adalah Jogja Rumah Musik, sekarang udah tutup. Ini tempat diskotik. Jadi saya bilang ya, nakal tuh boleh secukupnya. Saya dulu nggak nakal. Jadi kalaupun di diskotik saya minumnya Coca-Cola cuma. Tapi dia ngorder ini kebetulan karena waktu itu kerjasama sama kepolisian supaya mengurangi penyebaran narkoba, walaupun narkoba sampai sekarang juga masih ada. Kita diminta desain nih. Dan ini desain tahun ya 99-98. Sekarang saya mau nanya, desain Instagram hari ini masih ada yang mau bikin desain sekeren ini? Waktu mepet elek-elek desain Instagram hari ini kalau dikeluarkan oleh produk-produk. Coba cek. Ini tahun 99. Ini juga ada klien dulu. Permennya masih ada kalau teman-teman mau beli. Ini salah satu klien namanya Gulas. Nanti saya share nih teman-teman bisa lihat. Ini pemotretan pakai studio. Dulu pakai studio pemotretnya. Dan kebetulan kliennya ini ada di Solo. Dulu presentasi di Solo. Ini kita waktu itu diminta untuk membuat desain cover majalah konsep. Kebetulan kita diminta dua sisi, dari sisi depan sampai sisi belakang, ini memang jadi dilipat dua. Ini yang menggambar juga, yang menggambar Mas Yudi Sulistiani, seorang seniman, jadi banyak dia bikin outputnya itu artworknya 3 dimensi. Jadi sketnya yang sket sama pensilnya dulu yang bikin Mas Yudi, terus saya bantu di pewarnaan, sama ada beberapa tulisan ini yang di sini. Jadi dulu gambar bareng-bareng itu nggak ada masalah gitu. Masih ini menjadi sebuah karya bersama. Saya tidak tahu Anda hari ini masih mau nggak mewarna sedetail ini. Ini dikerjakan dalam waktu saya masih ingat tuh 3 hari. Dari mulai hitam putih sampai jadi full color begini.
ini salah satu klien kita waktu itu juga Petra. Jadi Universitas Kristen Petra itu jadi maju hari ini itu awal-awal juga dulu klien kita. Jadi company profile sebuah perusahaan, sebuah perguruan tinggi DKV apa namanya dengan semua bagiannya itu ilustrasi dari mulai yang depan sampai yang belakang. Oleh mahasiswa dan saya waktu kapan diundang ke Petra untuk ngajar itu ada dosen yang, oh Pak saya masih ngoleksi tuh company profilnya waktu itu, profilnya Petra waktu itu. Nah ini yang saya tadi cerita, sekitar 1,5 M kontraknya, kita syuting selama 3 hari 3 malam di Jogja, sempat menutup lalu lintas di alun-alun selatan tuh sekitar 6 jam, dari jam 12 sampai jam 6 sore. Ini yang saya sampaikan, ini tidak mungkin dikerjakan seorang freelance designer. Anda harus bikin perusahaan kalau pengen punya dapat order segini. Artinya ada batas tertentu freelance yang nggak bisa ngejar, hanya perusahaan dengan kemampuan yang lebih besar yang bisa menangani klien besar. Ini proyek-proyek yang terakhir yang sekitar tahun 2000 sampai hari ini, kita banyak membantu pemerintah kota, kabupaten, provinsi untuk melakukan city branding management. Ini bukan hanya ngerancang logo, tapi ngerancang program. Jadi menyusun kajian, membuat strategi. Mungkin kalau bahasa gampangnya ya, kita membikinkan skripsi untuk pemerintah provinsi, kota, kabupaten supaya programnya bisa di-ACC. Nilai rupiahnya lumayan, jadi satu city branding itu antara ada yang 200 juta, ada yang 350, ada yang 800 juta, dan kalau programnya berlangsung selama 1, 2, atau 3 tahun, ya tinggal dikalikan per tahunnya segitu. Yang paling akhir kita kemarin launching city branding Sabang, kebetulan di launching di Kementerian Pariwisata di Jakarta. Sabang itu Aceh, ujung barat Indonesia. Jadi anak-anak Diskom memang dituntut untuk memiliki kemampuan melakukan networking dan ketemu dengan klien-klien yang bisa naik kelas. Nah, ini sudah di ujung. Jadi kenapa bikin perusahaan itu bukan sekedar pengen dapat untung banyak, tidak. Tapi itu memberikan kemanfaatan kepada, ya tujuan perusahaan apa sih sebetulnya gitu. Pengen dapat klien banyak, iya. Pengen dapat uang banyak, iya. Tapi kan nggak cuma itu. Termasuk apa yang kita lakukan hari ini, pertemuannya ya dengan segala hormat tadi belum bisa ke kantor, tapi saya selalu memberikan komitmen kalau kampus memanggil gitu. Jadi Mas Arif, Zoom-nya macet, Mas Arif. Halo, Mas Arif. Halo, Mas Arif. Kalau yang lain dengar suara saya nggak? Dengar, Oh, Pak. Dengar, dengar Pak. ya? Oh, hilang Mas Arif, terpental. Ya, bentar, ditunggu dulu. Mungkin jaringan di tempat Mas Arif kurang bagus. Oke, sambil nunggu Mas Arif kembali lagi. Oh ya, selamat datang Mas Arif. Selamat datang lagi. sorry, ini Bentar ya, ini tak oh jadiin host. iya Mas di host. Iya ini untuk Nah, silakan. staffing. Oke. Ya. Maaf, jadi kelompatan. Udah kelihatan ya? Udah tinggal dikit. Jadi saya ulang ya. Jadi Anda bisa punya pilihan untuk mendesain untuk produk-produk yang mengajak konsumerisme atau untuk program-program yang membangun kesederhanaan. Karena sekali lagi ilmu desain itu ilmu yang berbahaya kalau di tangan orang yang tidak tepat. Anda bisa mendesain uang karena kebetulan ada teman saya yang sekarang untuk kerjaannya itu mengilustrasi pembuatan uang, itu Mas Eli, desain grafis 93
kalau nggak salah. Jadi uang yang beredar itu sekarang itu beberapa diantaranya digambar oleh anak isi gitu. Jadi kalau Anda sebenarnya nggak punya uang, sebenarnya bisa gambar. Dan jadi saya kira proyek terbesar kita, mumpung teman-teman masih mahasiswa, adalah bagaimana kita dengan kemampuan kita ini bisa membuat masa depan kemanusiaan kita ini lebih baik. Ini contoh salah satu program yang, nah, bagaimana cara membacanya? Anda bawa handphone kan? Anda coba foto, kalau pengen baca body copy-nya, Anda bisa memotret. Ini dulu konsep iklannya, ini kebetulan menang award juga waktu itu. Anda harus melihat ini di depan cermin. Tapi kalau mau baca ini Anda bisa foto, nanti di flip di handphone supaya baca. Ini adalah salah satu iklan layanan masyarakat di Hari Pahlawan. Ya waktu itu kita dapat award di Dinas 3. Terus kadang-kadang ya mungkin hal yang kecil gitu. Kita dulu pernah mendesainkan salah satu pos kamling di Gedung Kiwo, itu kantor kita yang pertama yang memang jadi kantor resmi kita. Itu sampai dapat hadiah 15 juta. Jadi orang-orang di Gedung Kiwo ini, sahabat-sahabat kita di sana ini masih ingat bahwa dulu pernah membantu ada rekor uang kas RT sampai 15 juta itu tahun 2005, sekitar tahun 2005. Nah, ini yang terakhir kemarin, setiap tahun kita bikin aja acara namanya Parcel on the Street. Ini kita Kota Umpet dan beberapa teman ngumpulin untuk kita bagikan duafa, ada tukang sapu jalan dan sebagainya di sekeliling Jogja. Tahun terakhir kita diamanai kita 1,5 juta. Tapi saya kira yang paling adalah modalnya apa untuk mengumpulkan, yaitu membuat desain untuk fundraising aja, kayak tulisannya itu bagian sama, cuman itu toh. Jadi saya bikin itu juga pakai AI, model mbahnya daripada bayar gitu. Itu bisa dapetin sekitar 17,5 juta. Nah, jangan lupa Hari Pendidikan Nasional. Dan untuk mewujudkan desain-desain seperti ini, sekali lagi ya, dengan artificial intelligence itu hitungannya cuma menit sebetulnya. Tapi sekali lagi untuk menghasilkan karya-karya yang secara visualisasi desain, visualisasi seni rupa, pencahayaan, komposisinya bagus. Saran saya tadi tetap semua tahapan-tahapan perkuliahan termasuk yang judulnya manual dan membuat Anda capek dan stres untuk membikinnya, itu harus dilalui karena itu menjadi fondasi untuk lebih memahami dan memanfaatkan AI ke depan. Dan jangan lupa nanti malam dukung timnas karena moga-moga kita bisa menang melawan Irak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan diskusi. Mas Gogor dan teman-teman, thank you. Ya, terima kasih Mas Arief. Ya, ini kalau online, kalau saya suruh applause nggak bisa nih Mas Arief. Harusnya ada applause nih. Applause-nya applause digital, jadi nggak gini. Oke, langsung aja. Saya persilahkan teman-teman untuk memberikan respon, pertanyaan atau semacam itu. Silakan. Ayo. Langsung, kemarin siapa yang katanya mau nanya? Saya mau tanya, Pak. Silakan. Siapa nih ya? Ya, silakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Bita Yulia. Oke, silakan. Saya pengen tanya soal strategi apa ya yang dirancang oleh Petak Umpet ini sehingga orang-orang itu orang-orang itu kayak mau gitu untuk pakai, lebih percaya untuk pakai jasa Petak Umpet ini dalam apa ya, pemasaran usahanya mereka gitu. Kira-kira strategi apa aja sih yang dirancang? Langsung aja. Satu lagi boleh? Satu lagi. Satu aja. Enggak, sekalian aja lah. Oke, dua dulu boleh. Oke, selamat siang Pak. Mungkin videonya bisa dinyalakan sehingga Mas Arief nggak usah berimajinasi orangnya kayak apa.
Oh ya, udah ketahuan. Selamat siang sebelumnya Pak. Perkenalkan nama saya Rohmalia dari DKV ISIEK. Saya penasaran karena kan tadi di awal pemaparan itu pegawai atau desainer-desainer dan pekerja dari Petak Umpet itu work from anywhere ya rata-rata. Nah, gimana cara Petak Umpet untuk memanajemen pekerja-pekerjanya untuk lebih produktif di jam-jam kerja walaupun di beda-beda tempat kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima Ya, kasih. ini Ya, internal. makasih. Jadi tadi Mbak Dita sama Mbak Romalia ya, Mbak Dita dulu tadi. Jadi yang pertama, kenapa tadi saya pagi-pagi kirim company profile-nya Petak Umpet ke Pak Gugot? Itu sebenarnya merupakan salah satu alat jual. Jadi orang tidak akan memberikan kepercayaan kalau dia nggak kenal. Dan cara untuk membuat orang kenal dengan kita adalah dengan menunjukkan kepada mereka hal-hal yang sudah kita kerjakan. Makanya saya ya kadang-kadang kalau sharing begini saya bilang, saya dulu mahasiswa teladan loh di ISI. Saya mahasiswa terbaik dan IPK tertinggi. Kenapa? Karena yang saya sampaikan itu seringkali berbeda dari yang dipikirkan oleh banyak orang. Cuman orang kan mikir, tapi yang ngomong tuh mahasiswa teladan loh, mendingan didengerin lah. Kecuali misalnya yang ngomong bukan nggak punya prestasi ya dicuekin nggak apa-apa. Jadi yang pertama portfolio itu penting. Jadi salah satu klien pertama Petak Umpet, bukan pertama sekali sih, yang agak gede itu Plaza Ambarukmo. Itu sekitar tahun 2000-an, 2000 awal. Itu persis saya habis lulus kuliah. Dan waktu itu belum banyak yang portfolio yang kita punya. Karena saya ada satu kejadian waktu saya kuliah itu, saya termasuk orang yang rajin sebetulnya. Cuman waktu itu kan tidak sesederhana sekarang, semua karya bentuknya digital terus dikumpulkan di Google Drive. Dulu itu kan karya semuanya fisik ya. Gambar yo fisik, Nirmana yo fisik, apa-apa fisik. Itu saya kumpulin, saya taruh di atas lemari tempat kos-kosan saya. Suatu hari itu saya keluar dan hari itu hujan. Ternyata pas di atas lemari itu bocor. Terus saya kembali waktu malam hari ke rumah, itu udah lengket semua kertasnya itu. Dan wah rusak kabeh. Itu sedih saya karena banyak yang tidak bisa diselamatkan. Sehingga mulai sekarang saya sarankan teman-teman dari mulai semester 1 kalau masih bisa dikejar, dikumpulin semua karya yang bagus-bagus dari portfolio untuk menunjukkan kemampuan Anda. Itu satu. Kedua, perbanyaklah network karena tidak semua orang itu mau membayar dengan harga yang pantas. Jadi kalau karya Anda bagus tapi Anda jual kepada UMKM yang nggak punya uang, ya walaupun sampai berbusa-busa ada presentasi, ya kalau nggak ada duitnya nggak ada. Jadi mesti cari klien yang memang punya kemampuan untuk membayar yang pantas. Tapi biasanya klien yang begitu punya syarat tertentu yang terutama urusannya sama kualitas. Jadi pegangannya adalah perusahaan kalau levelnya A, dia nyari agency partner yang levelnya A. Kalau perusahaan levelnya B, dia nyari agency partner levelnya B. Kalau perusahaan punya duit banyak, dia nggak ada urusan, nggak ada problem tentang harga, dia akan nyari agensi yang bagus. That's why portfolio Anda itu bisa menaikkan nilai dari apa yang kita jual. Nah, apakah langsung berhasil? Tidak juga. Karena dari tahun 95 kita mulai, Petak Umpet itu dianggap berhasil. Itu tahun 2008 ketika dapat klien pertama yang besar dengan kontrak 1,5 M itu Gudang Garam. Jadi butuh waktu dari 2005, dari 95 ke 2008, which is itu 13 tahun. Dengan upaya yang sama tadi, menyiapkan karya terbaik dalam portfolio, nyari klien yang mau bayar. Itu kurang lebih 13 tahun untuk dapat klien. Jadi konsistensi dan kesabaran itu penting. Nah, kalau di era sekarang, ya otomatis kanal-kanal sosial media, tapi gini, Petak Umpet itu agak beda karena kita B2B. Petak Umpet itu tidak terlalu aktif di sosial media karena kita memang nggak tahu ya, tapi rasa-rasanya untuk melayani manajemen sosial media dengan 600.000, 800.000 sebulan itu enggak lah. Karena banyak yang begitu gitu, maksudnya itu capek doang. Jadi kalau sosmed manajemen di Petak Umpet itu minim-minim ya, tanpa ada video macam-macam itu kita 5 juta sekarang.
Kalau yang paket komplit ada Reel, Story, terus manajemen yang mungkin beberapa kanal itu rata-rata sekitar 15 juta per bulan. Ya itu sebenarnya peluang Anda untuk kerjaan-kerjaan yang mungkin di bawah itu. Jadi kita fokusnya B2B, terutama untuk brand-brand yang nasional. Tetap ada brand-brand lokal, tapi jumlahnya tidak. Memang kita batasi nggak terlalu banyak supaya pelayanan kita maksimal. Jadi premium market ini yang sekarang itu ya. Pertanyaan kedua, semua koordinasi platform itu sekarang dilaksanakan di digital. Jadi misalnya sekarang kita pakai kayak grup WA. Grup WA itu kan sebenarnya sederhana, tapi sekarang kan fiturnya makin banyak ya. Dia bisa kirim file sampai 100 mega, semacam-macam lah. Termasuk mengirim file high res, foto dan sebagainya. Itu jadi platform yang menarik. Terus program-program kolaboratif yang bisa dikerjakan dari banyak titik seperti misalnya Canva, Keynote, yang semuanya bekerja berbasis cloud, itu sangat membantu untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh desainer sendiri, misalnya kayak company profile. Itu kan ada yang nyiapin foto, ada yang nyiapin teks, copywriternya, ada yang nyiapin desainnya, itu bekerja di satu platform. Yang platform itu bisa diakses bersamaan sehingga koreksinya bisa terintegrasi. Terus semua bentuk invoice, tanda tangan juga digital. Jadi yang kita sepakati dalam tim adalah masalah deadline sebetulnya. Tapi memang tetap ada beberapa pertemuan offline. Tujuannya sebenarnya supaya karena kita manusia juga kadang-kadang kita perlu saling bercanda gitu ya. Satu dua kali membuli itu nggak apa-apa kalau buat bercanda supaya kita akrab. Ngopi bareng, makan bareng, misalnya bakar barbekyuan bareng itu menurut saya penting. Tapi pola manajemen yang kita lakukan itu dan mengenai gaji memang sekarang kita menyesuaikan tidak sekedar gaji bulanan, tapi juga ada persentase pembagian dari nilai order. Itu lebih masuk akal untuk orang-orang kreatif. Jadi bedanya sama freelance, kalau freelance itu dia full nanti akan dapat penghasilannya. Kalau di perusahaan sekarang adalah ada gaji tetap untuk kebutuhan pulsa lah apa bagi kehidupan dia sehari-hari. Plus kalau memang dia menangani proyek yang gede, dia dapat persentase dari keuntungan pengerjaan proyek itu. Dan saya tetap mengusahakan untuk tim inti tetap dalam jumlah yang kecil. Tapi kalau kita dapat proyek besar, kita bisa merekrut bisa fotografer, videografer dan sebagainya yang kalau proyeknya selesai juga selesai supaya tidak menimbulkan overhead pengeluaran perusahaan yang banyak ketika ordernya tidak sebanyak yang sebelumnya. Itu kurang lebih kira-kira. Terima kasih. Silakan yang lain. Silahkan siapa dulu ini? Anissa boleh, terus habis itu Alisa dan Putu Tika. Silahkan. Baik Pak, sebelumnya apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Jelas. Oke, perkenalkan Pak, nama saya Anissa Fitriati. Di sini saya ingin bertanya mengenai motivasi Bapak secara pribadi untuk tetap produktif dan semangat dalam pekerjaan yang Bapak tekuni. Karena setahu saya orang-orang yang benar-benar tekun itu punya suatu motif tertentu gitu Pak. Dan ini yang dimaksud adalah saat pertama kali Bapak memulai gitu ya. Kemudian juga apakah sebelumnya Bapak pernah memulai project freelance gitu Pak? Ya. Oke, sekalian yang kedua. Baik, sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Alisa Fatima Zahra. Saya izin bertanya, kalau sekarang kan kayak yang sama-sama kita tahu, studio desain itu juga udah banyak ya Pak, spesialitasnya juga beda-beda. Nah, terus apa yang dilakukan sama Petak Umpat ini biar bisa stand out kalau dibandingkan sama studio desain yang lain, terutama di awal-awal. Soalnya kalau di awal kan portofolionya masih belum sebanyak yang sekarang ya Pak. Ya, itu terima kasih sebelumnya. Langsung apa tiga, Mas Arief? Kalian tiga, Boh.
Kok dua-dua, Mas Arif? Tapi kok hilang lagi? Sip. Maaf sebentar, sorry. Ini ada gangguan suaranya putus-putus, Mas Gogor. Yang kedua boleh diulang, sorry. Ya, Baik, apa Pak. tadi? Iya, saya. Ya. Eh, kalau pertanyaan saya tadi, Pak, kalau sekarang ini kan studio desain itu juga udah banyak dan spesialitinya juga beda-beda ya, Pak. Nah, apa yang dilakukan sama Petak Umpet itu sendiri biar bisa stand out kalau dibandingkan sama studio yang lain, terutama di awal-awal. Soalnya portofolionya kan tentu belum sebanyak kayak sekarang. Itu, Pak. Ya. Terima kasih. Oke, Mbak Alisa. Ya, satu lagi mungkin Mas Gogor. Boleh. Ya, silakan. Ini Putu Pica. Putu. Ini Putu, silakan. Putu. Wah, Putu kemana nih? Ya dua aja dulu Mas Arif. Ini Putu nggak tahu nih, nggak dengar suaranya. Dua dulu Mas Arif, silakan. Oke, siap. Jadi yang pertama Mbak Anise, ini yang saya tadi sampaikan bahwa motivasi atau komitmen itu penting setelah kita menentukan tujuannya apa. Karena kalau tujuannya dekat atau pendek, Anda nggak punya motivasi nggak apa-apa. Contoh misalnya nih, atau Anda lagi di kampus misalnya, di Sewon kan, ada teman datang, yuk main ke Jokteng Timur gitu, Jokteng Wetan. Oh ya wes, ayo berangkat, langsung berangkat nggak ada problem. Tapi kan kita nggak bisa misalnya, yuk kamu lagi longgar, yuk dolan yang Amerika yuk. Nggak bisa langsung, harus ada persiapan. Harus ngurus paspor, harus ngurus visa, harus nabung. Kita nggak tahu di Amerika musim apa, musim nongko, musim durian kan nggak tahu. Sementara kalau kita keliru musim, nggak pakai jaket yang benar kan beli jaket di sana mahal misalnya. Nah, membangun perusahaan juga tergantung dari seberapa jauh tujuan yang mau dicapai. Dan kebetulan motivasi itu tumbuh ketika tujuannya itu bisa menginspirasi kita. Tapi kalau ditanya apakah selalu bersemangat, yoga, stres, tetap. Misalnya pas lagi THR gitu uangnya kurang, ya pucet sama, pusing juga sama. Sama ketika Anda kuliah kan kadang-kadang udah belajar rajin gitu, ternyata bangunnya kesiangan gitu sehingga ketika masuk ujian udah terlambat kan mesti panik. Panik nggak, lah pasti panik. Tapi kan setelah ujian itu dikerjakan dengan nilai apapun kan tetap besok ada ujian mesti harus semangat lagi. Jadi menjaga motivasi tetap menyala itu tidak jaminan bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja, enggak. Kehidupan tidak begitu. Anda bisa Senin berbahagia karena baru dapat pacar baru, ternyata Selasa tahu pacarnya selingkuh, ya wis rampung toh. Kebahagiaannya cuma sehari. Tapi apakah motivasi itu padam karena satu dua hal itu? Kalau Anda punya keyakinan yang tinggi, maka Anda akan selalu bangun pagi dengan satu spirit untuk jalan terus. Bahwa ternyata rintangannya sangat berat sehingga Anda tidak rasa-rasanya sok-sok gak kuat gitu. Yang penting adalah kita tidak mundur ke belakang. Istirahat itu boleh. Tapi jangan pernah berhenti sebelum garis finish. Kalau saya prinsipnya begitu. Jadi contoh ya, saya sebenarnya lulus cum laude itu enggak cum laude, ding. Jumlahnya bukan cum laude. Jadi karena cum laude itu kan lulusnya cepat ya. Saya lulus kuliah itu sakjane masih rodok rugi saya. Karena saya lulus kuliah itu ketika saya dapat beasiswa dan beasiswanya itu belum habis. Jadi kalau lulus saya rodok telat, kalau saya lulusnya telat tuh saya dapat beasiswanya lebih banyak. Tapi saya harus lulus kuliah karena kebetulan ayah saya pesan, Rip, ini adikmu tahun ini sudah mau masuk kuliah. Sehingga rasa-rasanya bakal keren kalau kamu bayari adikmu kuliah. Jadi saya harus kuliahnya lulus cepat supaya saya bisa bantu membiayai adik saya kuliah. Ya itu masalah motivasi ya. Dan sekali lagi motivasi itu akan diuji oleh waktu dan dalam konteks kita mesti punya keyakinan sehingga ketika ada ujian itu kita bisa terus maju ke depan. Oke, terus yang kedua
cara menjual ketika portfolionya tidak banyak waktu itu. Ini kan kejadian tahun sebelum tahun 2000 lah ya, 95, 9 sampai tahun 99. Jadi waktu itu portfolionya nggak banyak benar. Makanya saya waktu masuk ke Plaza Ambarukmo, waktu portfolio saya kehujanan itu, saya bawa tugas akhir saya. Tugas akhir saya itu adalah perancangan komunikasi visual launching dulu kartu simpati Telkomsel. Kebetulan saya magang waktu itu di Linkom sama senior saya Mas Nurudin. Saya dapat kerjaan untuk mendesain kartu simpati itu. Dulu bentuknya kartu yang ya kayak kita beli kartu sekarang lah. Bentuknya seukuran ATM itu, namanya simpati. Terus kita diminta untuk membuat desain kampanye launching dan penjualan itu. Dan saya terlibat di tim di situ sebagai desainer. Nah itu komplit dari mulai strategi sampai visualisasi sampai hasil akhir. Nah, kebetulan nilainya A waktu tugas akhir. Dan itu yang saya pakai untuk portfolio tak bawa ke Plaza Ambarukmo. Sehingga kita menang tender waktu itu lawannya cabai rawit advertising. Mungkin teman-teman nggak dengar, tapi Mas Bogor pasti tahu. Nah, itu salah satu. Terus yang kedua, saya itu lahir di era desain grafis itu tidak dihargai. Jadi orang kalau mesen poster atau katalog atau brosur itu bayar biaya produksinya aja, produksi cetak. Jadi Peta termasuk salah satu yang memulai untuk memberikan cas biaya desain tahun itu. Kliennya mau nggak? Ya nggak mau. Dia biasa bayarnya nggak dibayar. Jadi kalau misalnya kita bikin brosur per lembarnya 1.000, kita jualnya 1.500. Asumsinya 500-nya itu biaya desain. Tapi Peta itu ngasih biaya desain dulu. Misalnya bikin brosur 500.000. Nanti dia nyetak ada biayanya lagi. Jadi ya kan saya bilang kan tidak semua desain kita yang nyetak soalnya. Ada yang desain yang dicetak di Kalimantan Timur tadi misalnya atau dicetak di Jakarta. Kan kita nggak dapat apa-apa kalau mereka nyetak. Itu lebih sulit kalau sekarang Anda dikasih tawaran kerjaan terus ngasih biaya desain itu udah biasa. Lebih mudah sebetulnya. Cuma sekarang dengan adanya AI, dengan adanya banyak sekali orang yang bisa desain, biaya jasa untuk pengelolaan sosmed saja sebulan cuma 600.000. Kalau setiap hari posting itu artinya satu desain yang diposting itu harganya hanya 20.000. Ini termasuk fotonya, termasuk desainnya, termasuk nulis copywritingnya. Dan banyak yang mau. Saya enggak, tapi banyak yang mau. Jadi portfolio itu yang pertama semakin banyak klien kita tangani maka akan makan banyak jejaknya. Testimoni dari klien juga penting. Termasuk waktu itu kita juga banyak dibantu liputan dari wartawan, termasuk media-media televisi. Pernah juga TV One waktu itu. Nah, itu lumayan meningkatkan popularitas sehingga orang makin percaya. Itu kira-kira ya. Thank you. Oke, tadi Niputu masih di situ nggak ya? Yang mau nanya. Halo, kedengeran nggak ya suara saya? Ya, silakan. Kedengeran, siap. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apa yang dilakukan atau seperti apa bentuk penanggulangan masalah oleh agensi ketika suatu proyek tidak berjalan sesuai dengan planning awal dari agensi? Oke. Ada lagi? Oh itu, Berliana. Satu lagi Mas Arief itu. Rame ini. Ya. Apakah suara saya terdengar? Oke, udah. Saya izin bertanya mengenai bagaimana cara untuk memunculkan ide kreatif yang segar, juga bagaimana cara membangun kepercayaan diri dari seorang desainer. Itu saja, terima kasih. Oke. Silakan Mas Arief 2. Ya, yang pertama tadi dari Niputu ya. Jadi yang pertama masalah itu kemungkinan akan selalu ada dalam setiap pekerjaan. Dan berdasarkan pengalaman selama 29 tahun, di tahun ke-20-an saya jadi tahu bahwa masalah itu sebenarnya bisa diprediksi. Sebagian besar masalah timbul ketika kita tidak cocok sama klien biasanya.
apakah itu hasil tender atau apa, atau kliennya memang rodok angel kandhanane gitu, itu biasanya timbul masalah. Dari sekedar sederhana masalah bahwa konsep kita tidak disepakati atau tidak disetujui, atau konsepnya kliennya tes yang nggak bagus gitu sehingga hasilnya jelek, itu apa namanya, lama-lama saya tahu bahwa yang paling pertama itu harus memilih klien. Jadi tidak semua klien kita terima, kecuali memang klien yang bisa kita ajak kerjasama untuk menghasilkan output kreatif yang bagus. Loh Mas, tapi apakah semua klien seideal itu? Enggak juga. Jadi saya punya hitung-hitungan. Kalau ada klien yang angel kandhanane, itu syaratnya satu, dia mau bayar dengan harga yang paling mahal. Dan jumlahnya tidak boleh lebih dari 30% dari seluruh klien. Kalau kliennya bayarnya murah terus angel kandhanane, mendingan nggak usah daripada nanti urusannya sampai kantor polisi karena perkelahian. Kan? Jadi saya nyari klien. Jadi kalau ada klien sekarang nih, Peta Umpet ya, sudah hampir 10 tahun terakhir itu kita tidak terima tender. Kalau ada klien yang tertarik, saya biasanya ajak ngopi, ajak ngobrol. Maksudnya gimana, pengennya apa, ada plafon budget enggak, kira-kira kita bisa kerjakan apa enggak. Kalau cocok, baru nanti kita ada presentasi awal. Setelah itu baru kita dealing harga, terus mereka bayar DP 50%. Harus bayar DP 50%. Karena kalau tidak bayar DP 50%, terus ada masalah, terus dia pergi, dia sudah dapat desain, kita nggak dapat apa-apa. Dapat ini aja, dapat capek doang gitu. Lama-lama yang begitu tidak, karena perjalanan ke sini kan juga pernah ditipu apa segala macam ya, akhirnya mendasari itu. Jadi dan waktu kalau saya pikir-pikir ya, desainer ini kan profesi yang kerjanya sebenarnya tidak sederhana gitu, butuh mikir, butuh brainstorm dan macam-macam. Dan biasanya klien itu bayar mundur. Coba kita cek sekeliling kita. Anda pernah naik pesawat? Pernah kan? Anda belum naik pesawat aja, itu tiketnya udah harus lunas ya. Mesti bayar di depan. Berapa Jakarta Jogja? 800.000. Udah bayar dulu, belum naik kita. Kita makan ke McD, ke KFC, belum makan, baru pesen, itu udah langsung bayar lunas. Loh kenapa nek desainer kita harus desain dulu, harus capek dulu, harus pusing dulu, baru nanti kalau mereka senang, mereka bahagia lihat desain kita baru mau bayar. Nah kalau mereka nggak bahagia, kita nggak dibayar kan? Ya, syarat DP itu 50%. Ya kalaupun memang ketipu, ya ketipu 50% aja, nggak apa-apa lah. Kalau saya bayar full juga mungkin nggak wise juga, karena memang ada proses tektokan komunikasi presentasi selama proses. Jadi itu jawaban yang pertama ya, bagaimana untuk mulai mencari klien dan menjual. Terus yang dari Mbak Berliana, Mbak Berliana, tadi tentang apa? Mbak Berliana diulang, coba. Berliana. Enggak, poinnya aja. Berliana masih di situ. Berliana, tolong diulang pertanyaannya. Enggak, gitu. Cara mudahnya untuk memunculkan ide kreatif yang bisa dianggap segar begitu. Juga cara membangun kepercayaan diri dari seorang desainer gitu. Sudah. Ya, makasih Mbak Berliana. Jadi yang pertama, kreativitas itu tidak bisa muncul kalau habit atau gaya hidup kita juga nggak kreatif. Dan ketika saya muda, masalah yang paling besar itu sebenarnya orang-orang kreatif itu suka hidupnya itu tidak termanage dengan baik. Gitu. Tidurnya nggak teratur, bangunnya nggak teratur, makanannya nggak teratur. Maka banyak teman-teman seangkatan saya, Mas Gugur juga pasti tahu. Banyak orang kreatif yang meninggalnya itu mendadak. Karena pola hidup yang seperti itu sejak muda. Dan makin ke sini itu menimbulkan tingkat stres yang makin tinggi. Makanya walaupun saran yang sangat klise gitu ya, makan teratur, tidur teratur, olahraga, itu perlu dilakukan sekarang.
Oh, kalau anak muda mau nyoba, ya kadang-kadang kalau minum apa ini segala macam, kalau judulnya nyoba, nyoba aja. Karena kalau nggak nyoba, Anda nggak akan punya pengalaman. Saya juga dulu waktu masih muda ke diskotik jam 2, jam 3, tapi jualan desain gitu, bukan main aneh-aneh ke diskotik gitu. Tapi saya tahu suasana diskotik kayak apa. Saya pernah gotong teman saya mabuk, ya pernah gitu ya. Tapi sebagai pengalaman itu saya kira memperkaya kehidupan kita. Jadi orang kreatif itu hidupnya juga harus kreatif. Salah satu yang paling penting kalau saya personally, saya biasa bangun tuh sekitar jam 4, jam setengah 5. Dan di saat itu biasanya HP jarang saya nyalakan. Jadi saya menyalakan HP itu rata-rata, kecuali memang ada urgent, ada event dan macam-macam, itu setelah jam 6 pagi. Jadi waktu pagi itu saya siapkan betul untuk apa? Nyari ide, untuk belajar, untuk apa? Hal-hal yang memang perlu kita lakukan dalam ketenangan. Itu akan bisa membuat kita punya lebih banyak ide yang bagus. Terus walaupun cuma 15 menit atau 30 menit saya usahakan olahraga lah, mau lari atau mau kalau saya jalan sih, jalan atau naik sepeda. Karena otak kita itu mengalami proses rekreasi atau relaksasi itu ketika olahraga dan nggak mikir macam-macam. Saya tahu bahwa sesederhana tugas kuliah itu juga tidak semuanya bisa dilaksanakan dengan cepat kalau idenya nggak ketemu kan. Mau bikin tulisan, mau bikin paper, mau bikin desain nirmana juga kalau lagi buntek ya buntek aja gitu. Nah itu diakibatkan karena pola hidup yang tidak teratur itu sebetulnya. Sehingga ketika kita capeknya belum selesai masih harus tambah capek lagi, tidurnya makin nggak teratur dan ketika itu terakumulasi gejalanya sederhana, biasanya gejala tipes. Terus sering meriang, badan demam-demam. Jadi yang begini-begini ini adalah salah satu hobi untuk orang. Terus yang kedua, kita bicara tentang creative confidence. Ini ada satu buku judulnya Creative Confidence, nanti boleh baca. Itu CEO-nya IDEO. Tapi kurang lebih beginilah. Orang kreatif itu harus punya kepercayaan diri. Terutama ketika dia merasa apa yang dia pikirkan, yang dia kerjakan itu sesuatu yang penting dan benar buat kemanusiaan. Termasuk juga dalam masalah pricing strategi, jangan takut ditawar kalau dianggap mahal dan sebagainya kalau Anda yakin. Makanya peta umpet ini pakai tematik impactful ideas itu logikanya begini. Kalau kita membuat strategi kreatif yang bisa meningkatkan penjualan Anda dari setahun 100M menjadi 200M, kalau Anda bayar saya 1 atau 2M, kudune sih nggak mahal ya. Karena Anda masih dapat lebihan 98M kok daripada ketika Anda nggak ngerekrut kami gitu. Itu yang disebut sebagai creative confidence. Makanya saya selalu mengatakan, Mas kalau bikin ini di peta umpet harganya berapa? Misalnya bikin company profile. Toh, Anda bikin company profile itu buat apa? Anda bikin sound system itu buat apa? Anda bikin iklan TV itu buat apa? Kalau memang tujuannya untuk meningkatkan penjualan yang mau disasar itu mau naik berapa persen? Baru setelah itu saya bikin penawaran. Karena kalau hanya jualan output kreatif, selevel teman-teman ini bisa jual 5 juta, 10 juta per logo, itu udah hebat luar biasa. Mau sekarang di 99 Design itu satu logo harganya $5, $7,5. $5 berapa? 75.000 per logo. Capek lah. Bikin alternatifnya berapa? Udah ngerjain berapa? Belum revisi. Ya kan? Terus kok baru ditransfernya kapan? Belum lagi kalau nilai logonya agak mahalan, misalnya $50 gitu, yang ikut pitch 750 orang. Ya, tapi kalau Anda masih ada kerjaan yang finansial macam-macam nggak apa-apa, tapi anggap itu sebagai belajar. Jangan anggap itu untuk nyari duit karena itu tidak masuk akal nilainya. Nah, nanti itu jadikan portfolio supaya kita bisa menjual dengan harga yang lebih layak. Jadi kira-kira gitu. Terima kasih. Oke, kita masih punya waktu 7 menit. Kita habiskan waktu 7 menit ini untuk pertanyaan lagi. Silakan. Ayo, 7 menit. Enggak ada. Silakan. Satu lagi boleh. Satu lagi langsung open mic aja. Nah, Dwi Febriantika, silakan. Halo, apakah suara saya terdengar? Oke, Ya. sip. Oke. Saya ingin bertanya,
Misalnya saya sebagai klien Petakumpet, nah informasi apa saja yang tim Petakumpet perlukan dari saya untuk memanage jalannya proses desain dengan baik. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mbak Dwi ya. Iya. Perasaan tadi jawab semua. Angkatan ini kayaknya banyak putrinya. Betul, sekarang kita menerima lebih banyak mahasiswi, Mas Arief, supaya Iya, iya. tidak terlalu maskulin kampusnya. Saya dulu angkatan 94, mahasiswanya 25 orang, itu cowok semua. Jadi bayangkan penderitaan kita waktu itu ya. Jadi gini, Mbak Dwi, jadi yang perlu disiapkan, biasanya kita minta ke klien itu namanya klien brief. Klien brief itu sebuah daftar pertanyaan yang berisi terutama tentang informasi. Yang pertama adalah produk atau perusahaan atau jasa yang dia akan mungkin iklankan, gitu, atau digawe logonya atau dibuatkan company profile-nya atau apa yang memang dia inginkan dalam konteks strategi komunikasi. Terus yang kedua, kita juga minta data situasi market yang dihadapi, termasuk analisa SWOT lah yang paling simpel, walaupun nanti banyak analisa lainnya lebih dalam, terutama untuk produk-produk yang skalanya lebih luas, level nasional atau bahkan mungkin yang level ASEAN juga kita perlu. Tapi intinya informasi awal itu kita perlukan, tapi tidak kita langsung follow up, kita nanti compare dengan beberapa riset yang dilakukan oleh tim kita dalam bentuk yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Tergantung nanti apakah klien punya budget buat riset apa enggak. Tapi setidaknya comparison dengan kompetitor itu harus kita lakukan. Semakin detail data yang diberikan oleh klien terhadap produk yang dia develop, maka semakin tajam solusi yang kita bisa lakukan. Makanya selalu setiap presentasi kita di depan, itu pasti kita akan bicara mengenai konsep dan strategi dulu. Presentasi awal pertama pasti tidak tentang visual, pasti tidak tentang visual. Pasti tentang strategi, tentang mapping dari market seperti apa, informasi kompetitor, unique selling proposition, unique value proposition, termasuk mungkin situasi kompetisi di sosial media, positioning brandingnya dia. Terus kalau kita perlu melakukan brand surgery, semuanya itu kalau dalam bahasa yang sederhana, semuanya dalam bentuk tertulis, dalam bentuk logika, dan tidak ada visualnya dulu. Nah, dari situ kalau kita sudah ada kesepakatan-kesepakatan, baru bisa kita carikan nanti big idea-nya. Kita carikan solusi kanal-kanal komunikasi yang digunakan. Kita carikan nanti biaya pembuatan pemotretannya berapa, videonya berapa, syutingnya berapa, terus nanti bayar ads-nya berapa, manajemen sosmednya berapa, sampai nanti model penilaian yang disebut dengan KPI, ya. Key Performance Index-nya apa yang kita sepakati, misalnya meningkatkan market share dari 10% ke 15%, meningkatkan elektabilitas calon dari 3% ke 20%, meningkatkan penjualan dari 100M ke 200M. Nah, dari situ evaluasi itu dilakukan. Kayak dulu waktu kita sama Gudang Garam, yang mengevaluasi itu bukan kita, tapi ada lembaga riset namanya AC Nielsen. Jadi kita dikasih data awal, oh ini market share-nya Gudang Garam nih, awalnya misalnya waktu itu Gudang Garam Merah ya, itu sekitar 7% atau 8%, ternyata di akhir kampanye dalam 1 tahun itu bisa naik jadi 11%, itu ada peningkatan market. Nah, kalau misalnya nilainya bagus ya otomatis nanti itu akan diperpanjang kontraknya, dan itu bisa jadi portfolio kita untuk mencari klien lain yang lebih besar dengan budget yang lebih bagus. Kira-kira itu. Terima kasih. Oke, makasih Mas Arief. Karena waktunya sudah habis, silahkan beri aplaus, entah bagaimana caranya, pakai icon atau pakai apa, terserah. Ya, terima kasih Mas Arief. Matur suwun. Oke. Luar biasa. Jadi teman-teman, saya kira bisa mendapat satu pengalaman baru dari apa yang sudah dilakukan Mas Arief tentang bagaimana mengelola, apa tadi namanya, panjang banget di Mas Arief, lupa apa jenisnya. Kreatif agency. Oh, kreatif agency. Nah, kreatif agency. Oke. Ya, jadi bukan itu saja, tapi dari yang disampaikan Mas Arief
ada banyak inspirasi. Saya berharap seperti yang saya sampaikan di kelas, jangan cita-cita selama-lamanya jadi apa namanya pelaksana, tapi juga kelak bercita-citalah jadi konsultan atau semacam itu. Oke, nanti tolong teman-teman jangan pergi dulu karena saya harus mengabsen satu persatu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Arief. Mudah-mudahan nanti kalau kantornya udah jadi kita boleh main ke sana ya supaya bisa lihat vibe-nya kayak apa, atmosfernya kayak apa. Sebab kalau online gini kita mungkin panca indera kita yang lain tidak terlayani dengan baik. Siap, Pak. Nanti staf saya tak minta mandi dulu sebelum dikunjungi teman-teman ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Arief. Sekali lagi semoga Peta Umpet semakin berjaya. Amin, amin. Ya, itu baik. Terima kasih Mas Arief. Ini saya sekarang saatnya untuk mengabsen teman-teman. Ya. Saya kira Mas Arief sudah ada agenda yang lain. Ya. Kalau mau ikut dengerin absen ya monggo. Oke, saya mohon izin pamit ya Pak. Ini kebetulan juga mau jalan ke Balai Kota ada rapat sama Kapolda. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Nanti saya welcome. Jadi kapan-kapan nanti mau bikin acara terus mau undang saya untuk ngobrol-ngobrol dengan di kampus, saya juga welcome. Kontaknya ada. Insya Allah senang untuk selalu kembali ke kampus. Thank you ya. Assalamualaikum. Saya pamit. Malam. Terima kasih Mas Arief. Sebentar, saya untuk kembaliin ini harus dibalikin. Nanti kalau tak tutup nanti nutup nih Zoom-nya. Dibalikin dulu Mas. Saya ambil bisa kok. Oke. Nah, makasih Mas Ampun. Arief. Terima kasih. Oke, saya panggil aja ya. Nanti tolong bersuara karena ini ada dua screen, jadi saya nggak bisa lihat kiri kanan langsung. Tolong ngomong. Aulia ada ya tadi ya? Aulia ada. Tadi sudah sempat saya cek sih. Saya panggil yang belum ketahuan aja. Alif Hakim ada nggak? Kalau nggak jawab, saya anggap nggak ada loh. Anissa Maya? Nggak ada. Hadir, Pak. Agung Firman Dika ada? Hadir, Pak. Indra? Nggak ada Indra. Aulia Amirul? Nggak ada. Arvitia Belva? Nggak ada. Ini sebagian pakai nama, bukan nama sebenarnya. Alivia Aidila ada? Hadir, Pak. Ini. Fadli? Ada kayaknya. Fadli ada, Pak. Gandhi Amado? Gandhi nggak ada ya? Oke, sekarang kelas B. Ika? Nggak ada. Muhammad Ilham? Ya, Fitri Hanifah? Ya, Sabrina? Ini biasanya juga ada. Sakina Alfisyah? Sakina ada? Sakina? Oke, ada. Gusti Madi Prabu? Tadi yang mana orang? Hadir, Pak. Karel nggak ada. Mardias? Oke. Ada yang merasa, sorry, ini yang lain sudah sih. Ini yang kosong aja. Oke, baik. Silahkan. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di kelas, silahkan kalian membuat deskripsi dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Arief tadi, perihal bagaimana mengelola agensi kreatifnya. Poin-poinnya bisa dicocokkan dengan yang sudah saya sampaikan di kelas. Bisa juga kalian cocokkan dengan yang ada di buku.
Kemudian silahkan dideskripsikan, formatnya bisa pakai MS Word atau PDF. Kemudian link untuk Google Dokumen, Google Form ya. Jadi nanti kalian kirim lewat Google Form, linknya sudah ada di masing-masing grup. Ya, jangan kalian kirim lewat cara lain. Oke, begitu. Ini pertemuan terakhir. Jadi yang kelas besok itu kelas apa? Kelas A? Nggak ada ya. Ya, jadi ini hari ini kita satukan di pertemuan ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di mata kuliah yang lain. Jangan ketemu di mata kuliah yang ini lagi. Oke ya. Oke, terima kasih. Silahkan boleh live. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon maaf Pak, sebelumnya Ya. saya belum di absen tadi. Apa? Fitri Ambarah. Apa? Fitri Ambarah Marunduri, Pak. Fitri Ambarah. Fitri Ambarah kelas apa B ya? Kamis kelas B, kalau nggak salah. Fitri Ambarah. Oh, udah kok. Udah. Yang lain kan tadi saya lihat dari kehadiran di sini. Oh ya, baik Pak. Terima kasih. Anu Pak, Amirul Pak. Saya Apa? satu device sama Fadli Pak, satu tempat. Open cam. Apa? Amirul. Amirul Pak. Saya satu device sama Fadli. Kelas? Kelas A. Amirul. Aulia Amirul. Ya. Iya Oke, Pak. jalan. Saya juga, Pak. Violin kelas. Violin. Violin udah. Terima kasih. Apalagi Anabel. Tadi saya udah ya, Pak. Aulia Rahmat. Iya, udah, Pak. Ya. Oh iya, makasih, Pak. Oke, makasih. Sampai ketemu. Baik, Pak. Terima kasih. Hmm.